Pengantar Sosiologi kelas 10 bab 1 Kurikulum Merdeka plus 20 latihan soal pilihan ganda. Mulai sekarang. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik diharapkan mampu menyimpulkan sejarah sosiologi sebagai ilmu sosial. 2. Peserta didik diharapkan mampu memerinci beberapa konsep dan teori sosiologi. 3. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan beberapa paradigma dalam sosiologi. 4. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan fungsi dan peran sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji masyarakat. Sejarah sosiologi. Sejarah perkembangan sosiologi di Eropa dan Amerika. Sosiologi pada awalnya merupakan bagian dari filsafat sosial yang membahas masyarakat. Sosiologi berkembang menjadi ilmu yang berdiri sendiri karena adanya ancaman terhadap tatanan sosial yang selama ini dianggap seharusnya diterima saja. Ancaman tersebut meliputi revolusi industri dan revolusi Prancis, kapitalisme pada akhir abad ke-15, perubahan di bidang sosial dan politik, perubahan akibat gerakan reformasi yang dicetuskan Martin Luther, meningkatnya individualisme, lahirnya ilmu pengetahuan modern, dan berkembangnya kepercayaan pada diri sendiri. Ancaman-ancaman tersebut menyebabkan perubahan-perubahan jangka panjang yang ketika itu sangat mengguncang masyarakat Eropa. Auguste Comte, tahun 1798 sampai tahun 1857, seorang filsuf Prancis, melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat Eropa saat itu tidak saja berakibat positif, seperti berkembangnya demokrasi dalam masyarakat, tetapi juga berdampak negatif. Masyarakat tidak lagi mengetahui cara mengatasi perubahan akibat revolusi dan hukum-hukum yang dapat dipakai untuk mengatur tatanan sosial masyarakat. Revolusi industri. Comte menyarankan agar semua penelitian tentang masyarakat ditingkatkan menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri. Ia memberi nama bagi ilmu yang akan lahir itu dengan istilah sosiologi. Comte menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Demikian, atas jasanya terhadap lahirnya sosiologi, Auguste Comte disebut sebagai Bapak Sosiologi. Istilah sosiologi dipopulerkan oleh Herbert Spencer, tahun 1820 sampai tahun 1903, melalui buku Principles of Sociology. Sosiologi baru berkembang menjadi sebuah ilmu setelah Émile Durkheim, tahun 1858 sampai tahun 1917, mengembangkan metodologi sosiologi melalui bukunya, The Rules of Sociological Method, 1895. Sosiologi juga berkembang di benua Amerika. Salah satu sosiolog ternama dari Amerika Serikat adalah Talcott Parsons yang dikenal dengan teori sistemnya. Sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia. Sosiologi di Indonesia mengalami perkembangan signifikan setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sunario Kolopaking adalah orang yang pertama kali memberikan kuliah sosiologi dalam bahasa Indonesia pada tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta, sekarang menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Tokoh yang juga sangat berperan dalam perkembangan sosiologi di Indonesia adalah Selo Sumarjan. Perannya yang besar membuatnya dikenal sebagai Bapak Sosiologi Indonesia. Sosiologi sebagai ilmu sosial. Pengertian sosiologi. Istilah sosiologi berasal dari kata socius dan logos. Socius, bahasa Latin, berarti kawan, dan logos, bahasa Yunani, berarti kata atau berbicara. Menurut KBBI, sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Objek kajian sosiologi. Objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Dalam mempelajari masyarakat sebagai objek kajian, sosiologi memfokuskan studinya pada 1. Hubungan timbal balik antara manusia satu dan manusia lainnya. 2. Hubungan antara individu dan kelompok. 3. Hubungan antara kelompok yang satu dan kelompok lainnya. Dan 4. Proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Adapun ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. 1. Sosiologi bersifat empiris.
2. Sosiologi bersifat teoretis. 3. Sosiologi bersifat kumulatif. 4. Sosiologi bersifat nonetis. Paradigma sosiologi. Ritzer menyatakan paradigma adalah pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari suatu cabang ilmu pengetahuan. George Ritzer dan Wendy W. Murphy dalam bukunya, Introduction to Sociology, 2020, menulis bahwa sosiologi tidak memiliki sebuah paradigma dominan atau tunggal. Sosiologi merupakan ilmu dengan berbagai paradigma atau paradigma ganda, multiple paradigma science. Dalam bukunya, Sosiologi, A Multiple Paradigma Science, 1975, Ritzer menyatakan ada 3 paradigma utama sosiologi. Ketiganya adalah paradigma fakta sosial, social facts, definisi sosial, social definition, dan perilaku sosial, social behavior. Fungsi dan peran sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni, karena sosiologi memiliki pengetahuan, knowledge, sistematis, dan objektif. Sosiologi disebut sebagai ilmu pengetahuan terapan karena sosiologi menggunakan cara-cara pengetahuan ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Fungsi sosiologi. Fungsi sosiologi bagi masyarakat adalah untuk pembangunan, untuk penelitian, dan untuk advokasi kebijakan. Peran sosiologi. Bentuk-bentuk peran sosiolog tersebut, antara lain sosiolog sebagai ahli riset, sosiolog sebagai konsultan kebijakan, sosiolog sebagai praktisi, dan sosiolog sebagai guru atau pendidik. Hubungan sosiologi dengan ilmu lain. Seorang sosiolog, sama seperti psikolog, antropolog, ilmuwan politik, ahli ekonomi, dan ilmuwan sosial lainnya, mempelajari perilaku sosial dan perubahan sosial, Andersen, 2007. Perbedaan antara sosiologi dan disiplin ilmu lainnya bukan pada topik masing-masing penelitian, tetapi dalam perspektif disiplin masing-masing terhadap objek kajiannya. Dalam penelitiannya, sosiologi sama seperti ilmu sosial yang lain juga menggunakan angka-angka matematis, seperti data statistik, sebagai salah satu alat analisis. Untuk latihan soal akan diiringi dengan musik, silahkan Anda simak. Untuk lebih detailnya silahkan melakukan pembelian PPT ini di Sosiologi 79 Digital Production.